Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan materi tentang asuhan keperawatan syok yang beranggotakan yaitu pertama ada Aji Dwi Muzaki, lalu Alivia Maulita Galindri, Aulia, Detri Nur Sabrina, Dewi Intan Anggraini, Indah Nurrohma, Nursia, Randi Abdul Aziz, dan Kak Riana Cahya Agustin. Pertama, kita akan membahas tentang definisi syok, suatu sindrom klinis yang terjadi akibat gangguan hemodinamik atau perfusi jaringan yang tidak adekuat dan metabolik ditandai dengan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital tubuh. Lalu ada klasifikasi syok. Yang pertama, syok hipovolemik, syok kardiogenik, syok obstruktif, serta syok distributif, yaitu ada sepsis, neurogenik, dan anafilatik. Yang ketiga akan kita bahas yaitu jenis-jenis syok. Jenis syok hipovolemik, tandanya seperti ada heart rate meningkat, JVP menurun, tensi darah menurun, kulitnya dingin, CRT-nya melambat. Kalau syok distributif dengan heart rate meningkat, JVP menurun, tanda tensi darahnya menurun, kulitnya hangat, CRT-nya lambat. Sedangkan syok kardiogenik, heart rate-nya itu dapat meningkat, dapat menurun. JVP-nya meningkat, tensi darah menurun, kulitnya teraba dingin, serta CRT-nya melambat. Syok obstruktif dengan belum Kak, maaf. Dengan syok obstruktif, heart rate meningkat, JVP meningkat, tensi darah menurun, kulit teraba dingin, serta CRT-nya melambat. Lalu ada tahapan syok. Tahapan syok yang pertama yaitu metabolisme aerobnya menjadi anaerob, kadar asam laktatnya meningkat. Awal-awal perubahan tanda klinis belum tampak. Lalu di tahap kompensatori, saraf simpatisnya menstimulasi adanya peningkatan pelepasan katekolamin, kontratilitas jantung, respon neurohormonalnya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, dan aliran darah prioritas ke organ vital. Lalu ke tahap pelepasan aldosteron ditandai dengan output urinnya menurun. Frekuensi jantungnya meningkat, serta kadar glukosanya meningkat. Di tahap progresif, ada imbalance elektronik, asidosis metabolik, asidosis respiratorik, edema perifer, takiaritmia irreguler, hipotensi, pucat, kulit teraba dingin, penurunan tingkat kesadaran, serta di tahap refraktori ada kerusakan irreversibel sel dan organ hingga kematian. Derajat syok dibagi menjadi 3, yaitu syok ringan, syok sedang, serta syok berat. Di tahap syok ringan, penurunan perfusi hanya pada jaringan dan organ non-vital seperti kulit, lemak, otot rangka, dan jantung. Sedangkan di syok sedang, perfusi ke organ vital selain jantung dan otak menurunkan seperti hati, usus, dan ginjal. Di tahap syok berat, perfusi ke jantung dan otak tidak adekuat. EKG-nya sudah abnormal dan curah jantungnya menurun. Lalu yang pertama kita bahas ada syok hipovolemik. Merupakan suatu kondisi inadekuat perfusi organ akibat kehilangan darah di vaskuler secara akut, mengakibatkan terjadinya penurunan preload. Ya, penyebabnya hemoragik, yaitu seperti trauma tajam, cedera organ padat internal dan pendarahan, ruptur aneurisma abdomen, pendarahan gastrointestinal berat, plasenta previa dan solusio plasenta,
Ada ruptur tuba falopis sekunder pada kehamilan ektopik. Kalau penyebab dari non-hemoragik ada asites, luka bakar yang luas, dan muntah hebat atau diare hebat. Ya, tanda gejalanya ada peningkatan denyut jantung, kulit dingin, pucat, cyanosis, takikardi, hipotensi, oligoria, takipnu, penurunan kesadaran, serta CRT melambat, JVP-nya menurun. Ini merupakan ada patofisiologi dari shock hipovolemik ya. Penurunan volume intravaskular menyebabkan penurunan curah jantung. Lalu ke tahap ada peningkatan volume pembesaran cairan interstisial. Lalu peningkatan aldosteron dan hormon ADH yang menyebabkan curah jantungnya meningkat, kehilangan cairan, serta setelah kehilangan cairan berlanjut, curah jantungnya jadi menurun. Curah jantung menurun, perfusi jaringannya menurun, menyebabkan kerusakan metabolisme sel. Ya, next Kak. Lalu selanjutnya kita bahas penata laksanaan shock hipovolemik. Bertujuan untuk mencegah kehilangan cairan lebih lanjut dan memulihkan volume sirkulasi. Yang pertama ada manajemen jalan nafas yang agresif. Dilakukan intubasi endotrakeal dan ventilasi mekanik. Kedua, kontrol pendarahan merupakan prioritas pada pasien dalam fase pendarahan aktif. Dukungan sirkulasi memerlukan resusitasi dengan 2 kateter intravena dengan infus larutan kristaloid yang hangat. Pasang monitor jantung dan kaji adanya disritmia. Pasang kateter urin dan memonitor keluaran urin per jam. Cegah hipotermia, fiksasi cedera tulang besar yang untuk stabilitas dan kenyamanan. Lalu yang terakhir pasang selang NGT untuk mengurangi distensi lambung. Kolaborasi shock hipovolemik bisa dilakukan dengan hentikan kehilangan cairan, kembalikan volume sirkulasi, resusitasi cairan dengan 3:1 rule, atau 3 mili kristaloid untuk tiap 1 mili estimasi kehilangan darah. Siapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan kemungkinan intervensi surgikal. Pemeriksaan darah lengkap, berat jenis urin, serum elektrolit, kadar asam laktat, meningkatkan defisit basa, CT scan, serta radiografi sesuai indikasi yang menentukan sumber pendarahan. Cairan intravena untuk penanganan shock. Yang pertama ada jenis cairan kristaloid, yaitu pilihan untuk inisiasi resusitasi cairan guna mengembalikan volume secara cepat dan memiliki insiden efek samping rendah. Cairan normal salin dan ringer laktat paling sering digunakan. Penggunaan RL harus diperhatikan karena dapat mengakibatkan peningkatan kandungan laktat yang bisa mengakibatkan tidak kuatnya perfusi. Pada orang dewasa biasanya menerima 1-2 liter secara cepat dan pasien anak menerima sebesar 20 ml per kilogram. Lalu ada yang kedua, cairan koloid. Ya, digunakan setelah resusitasi cairan awal untuk mempertahankan volume intravaskular. Koloid berbasis protein atau albumin dan non-protein atau hetastat dan dextran. Koloid tetap berada di ruang intravaskular lebih lama dari kristaloid untuk memperluas volume intravaskular ke tingkat yang lebih besar. Penggantian darah lengkap, whole blood, sel darah merah, konsentrat trombosit, plasma beku segar. Cara penggantian cairan atau darah. 1000 ml diganti dengan 3000 ml kristaloid atau 1000 ml koloid.
Sedangkan 15.000 ml diganti dengan 1.500 ml kristaloid dan 1.000 ml koloid atau 4.500 kristaloid. Kehilangan 2.000 ml diganti dengan 1.000 ml kristaloid, 1.000 ml koloid, dan 2 unit darah atau 3.000 ml kristaloid dan 2 unit darah. Lalu kedua kita masuk ke pembahasan shock kardiogenik. Ya, shock kardiogenik kondisi saat adanya gangguan fungsi jantung di mana penurunan kapasitas pompa jantung menyebabkan curah jantung menurun atau gangguan pada pengisian ventrikel. Ya, penyebabnya ada di fungsi sistolik seperti infrak miokard, kardiomiopati, hipertensi pulmonal, lalu ada disfungsi diastolik, ada hipertrofi ventrikel, kardiomiopati, lalu ada disritmia, braditmia, takikardia, gangguan struktur, ada stenosis atau regurgitasi ruptur septal. Tanda gejalanya ada nyeri dada iskemik atau angina, sumbatan paru termasuk seperti takipnu, rongki, dan kemungkinan edem paru frank. S3 bunyi hati, pucat, dingin, lembab, kulit lembab, dingin dengan tertuna kapiler waktu isi ulang. Output urin minimal, hipotensi, atau tekanan darah sistolika kurang dari 90 mmHg atau penurunan MAP 30 mmHg. Lalu di sini ada patofisiologi dari shock kardiogenik ya. Yang pertama ada penurunan curah jantung, menyebabkan kompensasi hormon aldosteron dan ADH, peningkatan volume darah adekuat, lalu peningkatan SVR sama kompensasi pelepasan katekolamin. Ya. Lalu menyebabkan peningkatan prolat, stroke, volume, dan heart rate. Kebutuhan oksigen miokardnya meningkat, menyebabkan curah jantungnya menurun, perfungsi jaringannya menurun, lalu ada kerusakan metabolisme sel, serta disfungsi miokard. Penata laksanaan shock kardiogenik. Ya, dinilai masalah utamanya berupa volume, pompa, atau irama. Masalah volume yaitu beri cairan dan nilai kecukupan cairan. Masalah pompa, bila tensi darah sistoliknya kurang dari 100 mmHg atau vasodilator, diberikan nitrogliserin. Ya, bila tensi darahnya sistoliknya 70 sampai 100 mmHg tanpa disertai tanda gejala shock atau inotropik, diberikan dobutamin. Tensi darah sistolik 70 sampai 100 mmHg disertai gejala dan tanda shock atau vasopresor, diberikan dopamin. Tensi darah sistolik kurang dari 70 mmHg disertai gejala tanda shock, vasopresor kuat, lalu diberikan norepineprin. Masalah irama disesuaikan takiaritmia atau bradiaritmia. Tata laksana lanjutan setelah di atas yaitu berupa pompa balon intraaorta, angiografi, intervensi kardiovaskular, perkuatan, lalu pembedahan. Pemeriksaan diagnostik yang pertama ada EKG. EKG itu menunjukkan perubahan indikasi dari iskemia miokard, cedera atau inflak. Ronsen dada menunjukkan sumbatan paru, mendeteksi adanya penyebab shock lain. Lalu ada pemeriksaan gas darah arteri, mengidentifikasi apakah adanya hipoksia atau asidosis. Lalu ada pemeriksaan ekokardiogram, biasanya mengidentifikasi penyebab struktural dari shock kardiogenik.
Lalu ada hitung darah lengkap, serum elektrolit, ureum kreatinin, SGOT, SGPT. Tingkat tinggi serum laknat di hadapan perfusi jaringan. Nilai SVO2 kurang dari 60%, peningkatan tekanan jantung bagian kiri, PAP atau PAOP, jika kateter arteri pulmonari dimasukkan. Ya. Ini termasuk obat-obatan yang digunakan pada pasien shock. Seperti pembahasan tadi ada dobutamin, dopamin, noradrenalin, nitrogliserin ya. Yang diperhatikan dalam pemberian dosis itu efeknya. Lalu ada monitoring nursing implication. Itu monitor heart rate, tensi darah. Ya, selalu monitor. Hentikan jika takidistritmia, monitor vasokonstriksi perifer pada dosis sedang sampai berat. Ya, yang dimonitor dyspnu, edema paru, lalu monitor nyeri dada, monitor gagal ginjal akibat iskemia. Lalu refleks takikardia dapat terjadi. Selanjutnya kita bahas shock obstruktif. Baik, pada shock obstruktif merupakan kondisi saat curah jantung dan perfusi jaringan tidak adekuat karena adanya resistensi untuk pengisian ventrikel. Apa aja penyebabnya? Yaitu ada tamponade perikardial, tension pneumotoraks, emboli paru. Intervensi pada tamponade perikardial yaitu perikardiosentesis. Intervensi pada tension pneumotorak ada needle decompression dan finger decompression atau chest insertion. Terus pada intervensi emboli paru ada antikoagulan, intervena, dan terapi trombolitik untuk mengembalikan sirkulasi paru dan sisi kiri jantung. Tanda gejalanya apa aja? Tanda gejalanya yaitu pernapasan cepat dan dangkal, nadi cepat dan lemah, akral dingin, pucat, lembab, terus sianosis pada bibir, kuku, lidah, dan cuping hidung. Ada pula pandangannya hampa dan pupil melebar, mual dan muntah, rasa haus, badan lemah, disertai kepala terasa pusing. Lanjut. Shock obstruktif penata laksanaannya memberikan posisi Trendelenburg, yaitu kakinya di atas lebih tinggi dari kepala. Bebaskan jalan nafas dan yakinkan ventilasi yang adekuat. Pasang akses intravena untuk mengembalikan cairan resusitasi atau resusitasi cairan. Pertahankan produksi urin lebih dari 0,5 mg per kilogram per berat badan per jam. Ini ada patofisiologinya atau perjalanan shocknya. Awalnya itu kompresi struktural akan terjadi menurunnya alir vena sampai menurunnya volume, menurunnya curah jantung, menurunnya suplai oksigen. Dari menurunnya outflow atau aliran keluar bisa terjadi menurunnya stroke volume juga, sehingga terjadi menurunnya perfusi jaringan dan kerusakan metabolisme sel. Next. Yang shock berikutnya itu shock distributif, yaitu shock yang terjadi ketika terjadi vasodilatasi luas pada pembuluh darah, sehingga darah tidak dapat terdistribusi secara efektif ke organ-organ vital. Meskipun volume darah total cukup, akibat terjadinya penurunan perfusi jaringan dan hipotensi atau tekanan darahnya rendah. Ada 3 kategori pada shock distributif, yaitu shock septic, shock anafilaktik, dan neurogenik. Yang septic itu akibat terjadinya berat dan pelepasan sitoksin yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah.
pada shock anafilaksis, yaitu terjadi akibat reaksi alergi yang sangat berat. Shock neurogenik akibat terjadi saraf tulang belakang atau kerusakan sistem saraf pusat. Di sini ada tanda gejalanya. Hipertensi atau tekanan darahnya rendah akibat lebaran pembuluh darah yang luas. Terus takikardi, denyut jantungnya cepat. Tubuh mencoba mengompensasi perfusi yang menurun. Kulitnya hangat dan kemerahan itu terjadi karena awal shock. Vasodilatasi perifer berbeda dengan shock yang seperti shock hipovolemik yang biasanya kulitnya lebih dingin atau pucat. Terus bisa terjadi sampai penurunan kesadaran, bingung, gelisah yang terjadi karena otak tidak mendapat cukup oksigen dan darah. Pada tanda perfusi ginjal menurun ditandai dengan oliguria atau produksi urin menurun. Pada shock bisa terjadi demam atau hipotermia. Kasus yang lebih berat bisa terjadi edema perifer atau pembengkakan. Nah, di sini ada penyebabnya. Penyebabnya yaitu karena distributif yang kurang umum, lainnya termasuk insufisiensi adrenal dan sindrom kebocoran kapiler. Overdosis atau toksisitas obat harus selalu dipertimbangkan, terutama vasodilator kuat seperti penghambat saluran kalsium dan hidralazin. Patofisiologinya yaitu terjadi infeksi masif, akan terjadi pelepasan endotoksin. Pada cedera spinal akan terjadi kehilangan tonus simpatis. Pada reaksi alergi akan terjadi pelepasan histamin. Pada ketiganya bisa terjadi dilatasi arteriol atau venul sehingga tekanan darah menurun, venous rupture menurun, volume juga menurun, curah jantung juga menurun, suplai oksigen menurun, perfusi jaringan juga menurun sehingga terjadi kerusakan metabolisme sel. Lanjut, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan yaitu kayak EKG, sonogram, scan jantung, kateterisasi jantung. Terapi yang bisa diberikan seperti intervensi perikardiosentesis, dekompresi pneumotorak, antikoagulan, atau trombolytik. Lanjut ke pembahasan shock anafilaksis, yaitu merupakan kondisi adaptif reaksi hypersensitivity atau disebut juga alergi. Reaksi terhadap zat pemicu sensitivitas yang mengancam jiwa. Alergen umum termasuk makanan tertentu kayak kacang-kacangan atau kerang, seafood, yang alergi aditif makanan, serangga juga bisa, Hymenoptera sengatan, atau terjadi karena obat-obatan terutama kayak antibiotik kayak penisilin. Contohnya penisilin, latex, dan pewarna kontrasodium. Penyebabnya obat-obatan, contohnya kayak penisilin, cephalosporin, aspirin, ibuprofen, NSAID, terus anestesi lokal dan umum, agen kontras radiologi. Kalau untuk makanan, contohnya kayak kacang tanah, kacang pohon, makanan laut, udang, kerang, susu, telur, gandum, buah, dan lain-lain. Sengatan serangga seperti sengatan lebah, tawon, dan sengatan lain. Bahan kayak sarung tangan latex, kateter, alat medis berbahan latex.
Tanda gejalanya ditandai dengan gatal-gatal dan kemerahan. Ditandai dengan gatal-gatal dan kemerahan, dispnu, batuk, sesak di tenggorokan, stridor, mengi, bronkospasme, obstruksi jalan nafas akibat edema saluran nafas, terus urtikaria, eritema, pruritus, angiodema terutama pada lidah dan bibir yang sensitif. Pada sesak, dada sesak, jantung berdebar, hipotensi, takikardi, respiratory arrest, dan cardiopulmonary sampai arrest. Oke, tindakan yang dapat dilakukan yaitu hentikan paparan alerginya, segera hentikan kontak dengan penyebab alergi, seperti pemberian obat atau makanan pemicu, pemberian epinefrin atau adrenalin. Obat utama dapat menangani shock anafilaksis, diberikan secara intramuskular secepat mungkin. Terus pemberian oksigen untuk mengatasi hipoksianya. Lanjut IV cairan. Memberikan cairan intravena biasanya NaCl atau RL untuk mengatasi hipotensi akibat vasodilatasi dan kebocoran kapiler. Lanjut berikan obat-obatan tambahan seperti antihistamin atau difenhidramin untuk menghambat efek histaminnya, terus kortikosteroid atau metilprednisolon untuk mencegah reaksi lanjut dan mempercepat pemulihan alerginya. Terus pemantauan ketat, pantau tanda-tanda vital secara menerus seperti nadi, tekanan darah, pernapasan, saturasi oksigen. Observasi kemungkinan reaksi dua fase, yaitu fase ulang beberapa jam setelah gejala pertama hilang. Dukungan jalan napas, jika terjadi obstruksi jalan napas, siapkan tindakan darurat seperti intubasi dan tracheostomi. Dilanjut. Lanjut ke shock berikutnya, yaitu shock sepsis. Shock sepsis, shock distributif yang berhubungan dengan aktivitas sistem respon inflamasi dan biasanya ditandai dengan peningkatan cardiac output, penurunan resistensi pembuluh darah sistemik, hipotensi, dan redistribusi aliran darah regional mengakibatkan hipoperfusi jaringan. Apa aja penyebabnya? Yaitu infeksi virus, infeksi bakteri, bakteri gram negatif dan gram positif. Ada infeksi jamur, terus sistem imun yang melemah. Pengobatan kanker, obat transplantasi organ, penyakit HIV, dan lansia. Tanda gejalanya dapat terjadi demam, menggigil, takikardi, takipnu, hipertensi, gejala konstitutif seperti lelah, malaise, gelisah, kebingungan, tingginya asam laktat dalam darah. Lanjut. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada shock sepsis yaitu pemeriksaan laboratorium. Temuan laboratorium pada kasus shock sepsis antara lain ada hiperglikemia, leukositosis, dan leukopenia. Pengukuran kadar laktat untuk pemeriksaan adanya hipoksia jaringan yang menggambarkan kelainan perfusi jaringan akibat sepsis. Terus pada pemeriksaan radiologi rongsen toraks, jika pasien dicurigai mengalami pneumonia atau terjadi ARDS, terus USG untuk mengevaluasi limpa dan empedu, CT scan jika dicurigai terdapat abses abdomen, perforasi usus ataupun iskemia.
Penanganan awal pada shock sepsis, penanganan yang spesifik yaitu resusitasi cairan dalam jumlah banyak 6-10 liter kristaloid dan 2-4 liter koloid pada 6 jam pertama untuk mencapai target CPV-nya 8 sampai 12 mmHg. Terus terjadi setelah CPV tercapai namun MAP kurang dari 60 mmHg, berikan agen vasoaktif seperti obat dopamin. Dan jika SaO2-nya kurang dari 70% lakukan transfusi PRC untuk mencapai 30%-nya. Mulai berikan antibiotik spektrum luas dalam 1 jam pertama dan kultur darah, eksudat, urin, sputum untuk antibiotik spesifik. Lanjut, Kak. Shock berikutnya yaitu shock neurogenik. Shock neurogenik merupakan klasifikasi dari shock distributif karena terjadinya vasodilatasi hebat sebagai akibat dari hilangnya output simpatik. Tanpa efek vasokonstriksi dari sistem saraf simpatik terjadi penurunan sistemik vaskular resistensi atau disebut juga afterload, penurunan curah jantung dan perfusi jaringan tidak adekuat, yaitu penyebabnya cedera medula spinal, anestesi spinal, depresi pusat vasomotor, dan trauma kepala yang ditandai dengan bradikardi, hipotensi, kulit raba hangat kering dan memerah, nadinya juga cepat, takikardi. Adapun penata laksanaannya yaitu baringkan pasien dengan posisi kepala lebih rendah dari kaki. Pertahankan jalan napas, kasih O2, oksigen, pasien distres respirasi dan hipotensi. Lanjut, lakukan tindakan intubasi, ventilator mekanik. Untuk keseimbangan hemodinamik, berikan resusitasi cairan dengan kristaloid NaCl atau RL diberikan 200-250 cc di jam pertama. Bila tekanan darah dan perfusi perifer tidak segera pulih, maka berikan obat-obatan vasoaktif yaitu seperti adrenik dan agonis alfa. Lanjut, Kak. Pemeriksaan yang bisa dilakukan pada shock neurogenik ada rongsen toraks, serviks, dan lumbalosakral. Spinal merupakan sangat penting untuk menentukan adanya patah tulang. Yang kedua itu CT scan atau MRI bisa digunakan untuk menentukan bagian medula spinal yang menyebabkan kompresi medula spinal. Terus yang ketiga itu cek elektrolit serum untuk menunjukkan kekurangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, sinar X spinal menunjukkan apakah ada cedera tulang belakang seperti fraktur atau dislokasi untuk kesejajaran traksi atau operasi. Terus fungsi paru untuk mengukur volume inspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal terutama pada kasus trauma servikal bagian bawah. Ada juga analisa gas darah, keefektifan pertukaran gas atau upaya ventilasi. Ini perjalanan terjadinya shock neurogenik ya. Shock neurogenik terjadi defisit neurogenik, hilangnya kontrol saraf simpatis terhadap tahanan vaskuler, terjadi hilangnya tonus simpatik atau pengumpulan darah di arteriol, vena, dan kapiler. Pada defisit neurogenik bisa terjadi dua, quadriplegia dan paraplegia. Bisa terjadi nggak sadar pasiennya dan resiko cedera.
Pada hilangnya kontrol saraf simpatis terhadap tekanan vaskuler, terjadinya vasodilatasi, dilatasi dan dilatasi arteri. Pada dilatasi, darah akan tertahan dan tidak kembali bermuara kembali ke vena besar. Maka terjadinya venous return menurun atau SP menurun. Tekanan darah juga menurun dan penurunan pada cairan jantung. Terus pada dilatasi arteri, pemberian tonus pembuluh darah perifer dan terjadi perfusi jaringan serebral menurun. Pada hilangnya tonus simpatik akan terjadi vasodilatasi perifer menurun dan menghambat respon baru reseptor, terjadi kegagalan termoregulasi sehingga hipertermi. Pengumpalan darah di arteriol, vena dan kapiler, kulitnya hangat, kulitnya merah, vasokonstriksi kulit tapi terjadi hipertermi. Lanjut. Selanjutnya masuk ke pengkajian. Fokus pengkajian terdiri dari airway, breathing, dan circulation. Tanda gejala shock, yang pertama ada perifer, yaitu nadi perifer menurun, kulit dingin dan lembab atau basah, CRT lebih dari 2 detik, pucat, dan cyanosis. Kemudian ada renal, output urinnya itu kurang dari 0,5 mg per kilogram berat badan per jam, ureum kreatininnya meningkat, terus jumlah urinnya meningkat. Cerebralnya itu ada ansietas, pusing, agitasi, dan kesadaran menurun. Selanjutnya ada kardiopulmonal, yaitu tekanan darah menurun, takikardi, disritmia, JVP dan CVP menurun, takipne, saturasi oksigen menurun, dan gagal nafas. Gastrointestinal, bunyi usus menurun, ileus paralitik, hiper atau hipoglikemi. Selanjutnya ada hepatik, yaitu enzim liver dan laktat meningkat. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan pada pasien shock. Yang pertama ada perfusi jaringan perifer tidak efektif yang berhubungan dengan penurunan volume darah, penurunan kontraktilitas jantung, gangguan aliran darah sirkulasi, dan gangguan pertukaran gas. Selanjutnya yang kedua ada defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan darah aktif, perpindahan cairan ke interstisial. Selanjutnya ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan prelude, kontraktilitas, afterlude, blokade simpatis. Selanjutnya ada ketidakseimbangan nutrisi, yaitu kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan peningkatan kebutuhan tubuh metabolik. Selanjutnya ada gangguan pertukaran gas, yaitu kondisi apapun mempengaruhi pengiriman oksigen ke jaringan. Next. Intervensi keperawatan pada shock. Ada penanganan gawat darurat di IGD. Yang pertama yang harus kita lakukan itu terdiri dari airway, breathing, circulation. Airway-nya ini kita menjamin jalan nafasnya agar tetap paten. Kemudian dari breathing kita berikan oksigen untuk mempertahankan saturasinya itu di atas 95%. Selanjutnya sirkulasi, kita hentikan perdarahan eksternal dengan penekanan langsung. Kemudian kita pasang akses intravena ukurannya yang besar untuk nomor 14 dan 16. Kemudian pemberian cairan hangat dengan tetesan cepat. Dosis awalnya 1-2 liter pada dewasa dan 20 ml per kilogram berat badan pada anak. Next. Nah, berikut adalah contoh foto untuk teknik mengontrol perdarahan ya. Yaitu teknik penekanan langsung, direct pressure untuk menghentikan perdarahan. Kehilangan darah internal berdasarkan fraktur. Pada tulang iga 125 mili, radius atau ulna 250-500 mili,
humerus 500 sampai 750 mili, tibia atau fibula 500 sampai 1000 mili, femur 1000 sampai 2000 mili, pelvis 1000 sampai mesif. Kemudian ada intervensi keperawatan pada pasien trauma, tidak hanya ABC yang tadi, tapi ada juga A, B, C, D, E, F. Selanjutnya untuk sambungan yang tadi kita lanjutkan disability, periksa tingkat kesadaran, kemudian respon pupilnya bagaimana, sama fungsi sensorik dan motoriknya. Selanjutnya ada exposure, kita periksa seluruh permukaan tubuh. Periksa untuk deformitasnya, terus open wound-nya, luka terbuka, tenderness, nyeri tekan, sama swelling bengkak. Selanjutnya kita pasang polikateter untuk melakukan penilaian urinnya. Terus juga kita pasang gastric tube atau NGT untuk kita lakukan dekompresi lambung untuk meminimalkan terjadinya aspirasi. Penanganan lanjutannya yaitu kita pertahankan untuk pasiennya potensi airway, kemudian pertahankan oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien, persiapkan untuk intubasi dan ventilasi mekanik jika perlu, pertahankan kateter intravena, akses vena sentral jika memungkinkan, beri cairan sesuai order, kristaloid, koloid, ataupun produk darah, beri posisi shock, yaitu dengan Trendelenburg. Next. Untuk pemberian posisi pada pasien shock, yaitu kita angkat kaki setinggi kurang lebih 30 cm, kemudian 300-500 cc darah dari kaki pindah ke sirkulasi sentral. Untuk kontraindikasinya tidak boleh dilakukan pada pasien dengan trauma servikal. Nah, berikut adalah contoh gambar untuk titik-titik pada denyut nadi ya. Dapatkah tekanan darah diprediksi hanya dengan meraba nadi? Jika merasakan denyutan nadi pada area tersebut, prediksi tekanan darah lebih tinggi dari angka tersebut. Selanjutnya ada intervensi keperawatan lanjutan. Monitor status kardiopulmonal dari heart rate dan irama, terus respiratori, tekanan darah, MAP-nya, warna, suhu, kelembapan kulit, CRT-nya, dan bunyi parunya. Kemudian status oksigenasi, kita perhatikan juga oksimetri nadi dan AGD. Kemudian ada status cairan yang terdiri dari intake output, berat badan harian, jumlah dan tipe drainase, chest tube, nasogastrik, ataupun luka. Status neurologis yaitu tingkat kesadarannya, nilai serum harian, HB, HT, PTA-PTT, kemudian beri dukungan secara psikososial dan monitor perkembangan komplikasi. Kemudian dari tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan, kita evaluasi semua untuk mendapatkan kriteria hasil yaitu jaringannya akan optimal dengan kriteria hasilnya kulit hangat, tidak pucat, dan turgor kulitnya normal. Terus CRT-nya kurang dari 2 detik, vena jugularnya tidak kolaps atau distensi, tekanan darah lebih kurang 20 mm air raksa dari tekanan darah awal pre-shock, intake outputnya seimbang, kemudian heart rate-nya 60-100 kali per menit, kuat dan teratur, respirasinya 10-20 kali per menit, teratur, MAP-nya 70 mm air raksa, dan output urinnya 30-60 ml per jam. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.